Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring belajar biologi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan. Makhluk hidup yang satu ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Sebelum kita lanjut mengenai materi jaringan, ada yang masih ingat apa itu sel? Sel adalah unit struktural fungsional penyusun makhluk hidup. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu satu jaringan meristem, dua jaringan permanen, di mana jaringan meristem ini dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan apikal, jaringan lateral, dan jaringan interkalar. Selanjutnya jaringan permanen atau jaringan dewasa dibagi menjadi 5, yaitu 1 jaringan epidermis, 2 jaringan parenkim, 3 jaringan penyokong, di mana jaringan penyokong ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sklerenkim dan kolenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Dan yang terakhir, yang kelima, ada jaringan gabus. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai jaringan, ada yang tahu apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang aktif membelah. Jaringan meristem ini dibagi menjadi 3, 1 meristem apikal, 2 meristem lateral, 3 meristem interkalar. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di daerah organ tumbuhan yang menunjang pertumbuhan ke atas dan ke bawah. Meristem apikal ini disebut juga meristem primer. Nah, meristem apikal ini dapat kita jumpai di ujung akar dan ujung batang. Meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang letaknya di tepi atau di pinggir. Meristem ini berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dengan melebar. Meristem ini juga biasa disebut sebagai meristem sekunder. Selanjutnya meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang terdapat pada ruang batang. Biasanya ditemukan pada batang paku ekor kuda, ujung jagung, atau bambu. Selanjutnya jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel primer dan sel-sel sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan epidermis. Kata epidermis berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang berarti atas, derma yang berarti kulit. Jadi berdasarkan kata tersebut, epidermis terdapat di bagian atas atau tepi pada bagian primer tubuh tumbuhan. Fungsi dari jaringan epidermis ini adalah sebagai pelindung dan berperan dalam penyerapan zat. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim berasal dari bahasa Yunani, yaitu para yang berarti samping, ensin yang berarti ruang. Jadi jaringan parenkim adalah jaringan yang memiliki peranan penting dalam berbagai proses yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan.
Nah, fungsi utama jaringan parenkim ini adalah dasar pembentukan jaringan lain. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memperkuat tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dibagi dua, yaitu jaringan sklerenkim, jaringan kolenkim, di mana jaringan sklerenkim merupakan sel mati yang tidak mengalami lignifikasi. Sedangkan jaringan kolenkim merupakan sel hidup dengan protoplasma yang aktif. Perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim tersusun atas sel hidup penyokong tumbuhan muda, sedangkan sklerenkim tersusun atas sel mati penyokong tumbuhan yang sudah tua. Kolenkim terjadi penebalan di bagian sudut dinding selnya, sedangkan sklerenkim menebal di seluruh bagian dinding selnya. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis tadi dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, sekianlah penjelasan kita mengenai jaringan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.